Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya di rumah, apa kabar nih? Semoga kalian semua di rumah sehat selalu ya, amin. Oke, hari ini bertemu lagi dengan aku Tiara, di mana kita sedang ada di program podcast ataupun berbincang-bincang dengan sosok yang sangat luar biasa dan tentunya berprestasi tentunya gitu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Unsia, yaitu dia seorang anggota maksud saya DPM, ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa, yaitu Masyita Siregar. Tepuk tangan dong. Oke, panggilnya siapa nih? Syita. Oke, jadi kita hari ini sedang berbincang-bincang dengan seorang aktivis juga lah, kita bisa bilang ya. Seorang perempuan yang berprestasi juga di Unsia ataupun USK ya sekarang namanya. Ya, USK. Oke. Jadi yang akan kita bincangkan hari ini tentunya peran seorang perempuan dalam sebuah organisasi gitu ya. Ya, maksudnya di sini seorang perempuan pun tidak ada pembatas untuk berprestasi seperti itu. Oke. Jadi yang saya ketahui Masyita ini seorang anggota Komisi Pengawasan dan Perwakilan Mahasiswa USK. Ya. Sebagai divisi apa? Sebagai komisi B. Pengawasan. Itu gimana tuh? Komisi pengawasan. Jadi pengawasan itu kerjanya, tugasnya itu mengawasi kinerja eksekutif. Oh, seperti itu. Iya. Contohnya seperti BEM dan UKM. Berarti lebih besar lagi ya? Iya. Lebih tinggi lagi ininya ya? Enggak, lebih tinggi juga. Maksudnya daripada BEM? Iya. Seperti itu, oke. Karena mengawasi kan? Oke. Jadi ini berbicara tentang Masyita sendiri, sosok pribadi dari Masyita sendiri. Kenapa sih ingin berkecimpung ke dunia DPM seperti itu? Karena kan biasa kalau seumuran-umuran Masyita pasti kan sukanya ya yang huru-hara gitu kan, misalnya gitu, ataupun lagi enak senang bermain dengan teman-teman, have fun gitu. Apa tuh alasannya? Sebelumnya saya berterima kasih ini dulu ya kepada Raja TV yang telah mengundang saya sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa di sini. Jadi saya juga mahasiswa biasa sebenarnya, mahasiswa. Kebetulan saya sebagai perwakilan mahasiswa seperti itu. Ya. Nah, saya juga gimana ya bilangnya, kenapa saya bisa tertarik masuk ke dalam dunia perpolitikan. Iya, benar. Kan DPM ini juga lembaga-lembaga legislatif. Iya. Ibarat katanya kalau DPM ini DPR RI seperti itu. Iya. Jadi DPM USK, Dewan Perwakilan Mahasiswa USK seperti itu kan. Nah, kalau saya pribadi, kenapa saya tertarik? Gimana ya? Rasanya itu saya sebagai mahasiswa biasa dulunya, saya melihat kayak seperti ada, ini kayaknya kalau misalnya saya memakai kata saya terlalu baku ya, sepertinya lebih ke aku kamu sama dengan kita. Boleh, silahkan. Karena kita muda ya, sama lah ya. Oke, muda. Panggil aja aku boleh. Oke. Jadi kalau aku pribadi Kak ya. Kalau aku pribadi, kenapa tertarik ke DPM? Dulu, waktu aku sebagai mahasiswa biasa dari letting 18 ya. Aku letting 18, pas semester 1 itu aku melihat kakak letting, terinspirasi dari kakak letting seperti itu. Namanya Kak Nanda. Jadi dari dulu dia memang aktif berorganisasi. Dari aku maba, Maru, aku melihat sosok dia sebagai aktivis seperti itu. Dia memang dari DPM fakultas sebelumnya, DPM fakultas baru naik ke DPMU, DPM gitu. Oke. Jadi aku tanya-tanya nih sama kakak itu, Kak, gimana caranya kok bisa ke DPM? DPM itu apa sih? Kayak gitu. Karena aku penasaran orangnya, dan aku pribadi dari dulu, dari SMA memang aktif. Memang aktif. Emang suka ya berorganisasi jadi, gitu ya? Iya, aku juga sebagai atlet dulu di SMA. Niatnya memang masuk ke, ini kan sebelumnya belum kenal dulu ya, aku dari fakultas mana dan jurusan apa. Iya. Jadi aku dari FK Pencaskesrek, Kak. Dari Pencaskesrek. Jadi dulu SMA aku sebagai atlet basket. Basket, ya. Nah, aku masuk kuliah, niatnya mau lanjutin prestasi. Iya. Nah, pas udah di perkuliahan, kurang aktif gitu basketnya. Jadi aku pindah ke cabang silat, dan aku memang dari pertama masuk udah ikut himpunan
himpunan jurusan. Oh, oke. Nah, waktu di semester 2 aku naik ke BEM FKIP. BEM FKIP di delegasi dari jurusan, dari himpunan aku. Nah, waktu udah di BEM FKIP, di semester 3-nya aku bentuk organisasi. Nggak bentuk sih, maksudnya melanjutkan. Nggak melanjutkan dari universitas, tapi dari daerah, seperti itu. Sebelumnya di universitas nggak ada tuh organisasi itu. Himpunan Mahasiswa Langkat namanya. Oh ya, jarang juga sih Langkat ya yang ada memang di situ. nggak pernah ada. Baru di zaman aku lah, di masa aku bentuk itu di semester 3. Aku buat himpunan tersebut. Nah, waktu itu ada kakak letting, jumpa kakak letting. Nah, dari situlah kami buat konsolidasi. Bentuk itu Himala USK. Namanya Himala USK, Himpunan Mahasiswa Langkat. Nah, di semester 4 aku ikut BEM Universitas. Di semester 5 kosong nih, masih ke BEM kan. Di semester 6 baru aku masuk ke DPM. Oh, berarti semester 6 ya mulai masuk ke DPM-nya. Masuk semester 6 lah. Masuk semester 6. Berarti bertahap lah ya. Iya, bertahap. Baru ujungnya DPM gitu ya. Jadi aku terinspirasi dari kakak letting. Seperti itu. Memang niatnya mau ke DPM, ranahnya DPM. Oke, emang karena di DPM itu menurut aku ya wow aja gitu. Memang kinerjanya itu nggak terlalu terbuka, karena kan sebagai legislatif yang mengawasi BEM. Gitu, baru aja mau tanya itu juga. Emang maksudnya yang memotivasi, misalnya kok mau gitu di DPM, rupanya wow gitu ya. Emang kayak keren aja gitu. Terus kita juga punya peran dalam hal untuk membangun mahasiswa gitu ya, untuk lebih maju lagi. Selama berperan sebagai DPM, ada nggak keluh kesahnya nggak sih? Maksudnya kayak sedihnya atau sukacitanya gitu selama di DPM? Keluh kesah selama di DPM itu kalau di internal DPM sendiri nggak ada sih Kak, karena baik-baik aja. Kompak gitu ya, nggak ada masalah apa-apa. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Dan kalau misalnya nggak ada sih Kak keluh kesah, karena kan kadang mahasiswa kan banyak nih nuntut DPM mana, terus tuh kayak ada isu-isu UKT kan naik membludak gitu kan, mana nih DPM, kenapa DPM nggak bergerak? Ujung-ujungnya DPM gitu ya. Itu memang resiko sih Kak, resiko sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa ya. Jadi memang selalu dikejar-kejar sama mahasiswa. Padahal kami juga mahasiswa biasa kayak gitu kan. Padahal kalian udah berusaha semaksimal mungkin gitu kan untuk mengatasi isu-isu yang sedang terjadi di dunia perkuliahan kan, seputar unsiah gitu. Cuman ada aja gitu ya mungkin ya. Ya itu memang harus dijalani. Kan karena itu ada pilihan gitu. Dan dari situ mungkin ada pengalaman, bisa diambil pengalaman dari masalah-masalah itu gitu kan. Dan juga kan perempuan itu memang harus berperan lebih sepertinya. Bukan berarti perempuan harus ikut-ikut aja nih apa kata laki-laki kayak gitu kan. Jadi lebih ke gebrakan. Jadi baru. aku sebagai perempuan aku harus menggebrak, buat gebrakan lebih kayak gitu. Aku harus menunjukkan aku perempuan hebat. Iya, betul sekali. Ya, jangan mau misalnya kok dikatakan ini gitu kan. Seorang perempuan juga bisa berprestasi, bisa juga melakukan gebrakan baru, kata Mas Syita ya. Selain organisasi di DPM nih, Mas Syita ada menjalani organisasi apa lagi nih? Kalau sekarang masih Himala sih Kak, Himpunan Mahasiswa Langkat. Oh, masih itu ya. Yang lain belum ada. UKM ada juga. UKM ada juga, cuman ya gitu biasa kayak latihan. UKM tuh unit kegiatan mahasiswa. Kebetulan aku di UKM IPSI. Pencak silat. Oh. Berarti semuanya bisa lah ya. Alhamdulillah. Berkecimpung di mana-mana gitu. Ini kan Mas Syita kan banyak banget ya organisasi, kayak tadi Himpunan Mahasiswa Langkat, DPM, Silat, dan ada lagi UKM tadi BEM segala macam gitu ya. Itu ada nggak mengganggu waktu kuliahnya gitu? Mengganggu nggak sih? Kalau aku pribadi nggak bentrok gitu? Enggak sih Kak. Kalau misalnya bentrok aku harus bisa bedakan mana prioritas aku gitu. Oh gitu. Gimana caranya? Gimana prioritasku? Aku kan Kak, selama ini aku menjalanin beberapa hal
dalam satu waktu, gitulah istilahnya. Seperti kuliah, aku juga kerja. Aku juga kerja. Mantap kali ya kerja juga ya. Latihan. Jadi 4 hal nih, 4 kegiatan yang aku lakukan, yang aku jalani. Berarti memanagenya gimana tuh? Tergantung sama akunya gitu Kak. Kan dalam satu hari itu ada 24 jam. Ya. Mana waktu istirahat, mana waktu aku beraktivitas. Aku harus bisa sesuaikan, harus bisa mengkondisionalkan. Seperti itu. Misalnya aku masuk pagi kerja jam 10 misalnya kan. Jam setengah 10 udah on time di tempat. Jadi keluar jam setengah 5. Jam setengah 5 tuh aku latihan. Tapi di sambilan aku kerja, aku sambil kuliah kayak gitu. Karena kan daring, jadi lebih enak aja kayak gitu, kuliahnya lebih bisa kondisional. Apalagi saat ini masih masa COVID ya? Iya, daring kan? Iya, daring. Jadi di waktu aku kerja, aku sambil kuliah. Misalnya nih di jam 2 aku masuk kuliah, ya udah aku izin sebentar untuk aku masuk daring. Karena kebetulan aku kasir di cafe shop. Di cafe shop. Iya. Jadi kerjanya lebih santai. Gitu. Jadi selain itu juga prestasi yang pernah Mas Syita dapatkan selama di Unsiah apa? Kalau ada nggak prestasi? Kalau prestasi aku belum ada sih Kak, lebih ke aktif aja. Aktivis lah kita bilang ya. Itu pun menurut aku sendiri sih itu prestasi juga sih gitu. Karena seperti yang kita ketahui peran mahasiswa itu kan sangat penting ya kan untuk kita semua gitu. Mahasiswa perempuan pun tidak bisa untuk melakukan apapun tanpa adanya pengalaman. Benar nggak? Nah gitu. Apalagi nanti kalau misalnya udah di dunia pekerjaan, kita emang membutuhkan pengalaman gitu. Dan dilihatnya dari mana? Dari organisasi gitu. Maka dari itu untuk melakukan organisasi tertentu untuk memanajemen waktu juga sangat dibutuhkan kayak gitu. Kayak Mas Syita ini gitu ya kan? Iya. Karena saya juga di kuliah ada mata kuliah pengantar manajemen. Jadi pada saat itu dosen saya ada bilang kayak gini. Saya ada bertanya, Bu, bagaimana caranya gimana supaya kita bisa memanajemen waktu dalam melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu? Saya tanya gitu kan. Iya, benar. Terus Ibu menjawab kayak gini, mana prioritas kamu? Itu yang duluan kamu utamakan. Ya, benar. Di situ saya kan, iya juga ya Bu, kayak gitu. Kayak langsung masuk kayak gitu. Prioritas berarti ya? Prioritas. Kita kan berbicara semua tentang prioritas. Mana yang lebih prioritas seperti itu. Kuliah, ya kuliah. Karena aku kesini kan aku dari Langkat nih Kak. Dari jauh-jauh ya? Jauh-jauh kesini untuk kuliah. Pasti. Orang tuaku, untuk kuliah cepat tamat itu yang selalu diminta sama orang tuaku. Boleh memang, boleh berorganisasi, boleh sibuk di luar, tapi kuliah yang utama. Kuliah yang utama, gitu. Itu pasti. Tapi jangan juga jadi mahasiswa kuliah pulang, kupu-kupu kan? Kupu-kupu. Maksudnya kayak gini, akademik emang penting, tapi soft skill jauh lebih penting untuk dunia kerja. Gitu. Jadi menurut aku memang capek, tapi itu memang udah harus kita lakukan sebagai mahasiswa. Harus kita jalankan. Seperti itu ya. Memang harus aktif ya. Selama masih bisa, kenapa enggak gitu. Selama masih ada, kenapa enggak kita lakukan gitu. Teman-teman aku selalu bilang kayak gini, Tah, kau capek kali. Kayak gitu. Istirahat, selalu nasehatin. Aku kan Kak, memang kadang aku lalai sama kuliah. Karena udah capek. Ada saatnya gitu ya. Titik jenuh ada. Capek bener. Kan? Karena banyak yang dilakuin kayak gitu. Ada. Cuman memang harus keharusan gitu kan. Suatu keharusan. Karena aku berpikir setiap waktu itu penting. Setiap menit itu berharga. Jadi gimana caranya aku bisa memanfaatkan waktu-waktu yang terbuang, yang tersisa gitu. Jangan buang sia-sia. Time is money. Iya, time is money. Jadi gimana caranya aku bisa memanfaatkan waktu-waktu aku yang ada. Luar biasa sekali Mas Syita memang ya. Seorang sosok perempuan yang ya benar lah dari awal aku bilang berarti berprestasi ya kan. Jadi balik lagi tadi pemirsa, prestasi itu bukan hanya seperti mendapat medali emas, medali perak dan hadiah, tapi dari pengalaman. Karena pengalaman itu nggak bisa semua orang bisa dapatkan seperti itu.
Oke, jadi ini pertanyaan terakhir aku mau tanya sama Mas Syita. Apa sih, bagaimana misalnya kayak banyak nih mahasiswa-mahasiswa di sana yang ingin berprestasi, maksud saya ingin berpengalaman seperti Mas Syita, bergabung menjadi seorang badan legislatif ya, DPM ya, di kampus. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa sampaikan nggak? Oke. Jadi teman-teman semua, ya, bagaimana caranya supaya bisa bergabung atau berkecimpung di badan legislatif? Yang pertama, kalian harus ikutin dulu dari bawah. Misalnya kayak aku tadi, dari himpunan, baru naik ke BEM U, naik ke DPM, kayak gitu. Jadi semua itu dari nol, dari bawah. Kita nggak bisa langsung naik ke atas. Jadi memang benar-benar harus belajar, harus ada pengalaman. Perlu kalian tahu, pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadinya memang harus benar-benar dimulai dari bawah. Kita nggak bisa langsung mulai dari atas. Aku bisa berbicara, aku bisa seperti ini, bukan berarti aku sosok yang hebat atau pintar. Enggak. Aku cuma modal berani aja. Aku berani, kayak gitu. Memang aku dari SMA udah ada basic dalam public speaking. Maksudnya bukan aku berarti aku hebat ya dalam berbicara. Enggak. Karena kan dari SMA dulu memang aku selalu dipercaya dalam arti kata sama teman-teman aku, kayak gitu. Sama dari dulu, dari SMA aku udah OSIS, terus ada ketua, cuman ketuanya selalu mempercayai kepadaku. Misalnya seperti aku KKN kemarin. Aku KKN kemarin di Abdia. Jadi KKN aku kemarin tuh memang benar-benar berkesan, benar-benar berpengalaman, penuh pengalaman kali. Yeah. Aku ada ketua, aku ada teman-temanku. Kebetulan kami cuman 3 orang dalam satu kelompok. Aku ada ketua nih, ketuaku nih laki-laki. Cuman beliau selalu mempercayakan aku sebagai pembicara atau sebagai apa sih namanya? Ya, pembicara. Atau membuka obrolan kepada aparatur, GECI, Sekdes, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi bukan berarti aku perempuan, aku harus di bawah dia, enggak. Tapi dia menghargai aku sebagai perempuan, dia percaya aku perempuan yang hebat, seperti itu. Wah, aku bisa. Luar biasa sekali, Mas Syita. Oke, jadi seperti itu pemirsa di rumah. Jika teman-teman semuanya ingin berkecimpung di dalam organisasi, apapun kalian bisa lakukan, asal mempunyai keberanian tekad, ya, yang paling penting percaya diri. Dan jangan mau belajar di situ-situ saja, jangan merasa puas diri gitu. Ya, oke, terima kasih Mas Syita. Akhirnya udah beberapa menit menemani teman-teman semuanya di rumah mengenai pengalaman peran seorang perempuan, ya, untuk berorganisasi, berprestasi. Jadi seorang perempuan itu tidak melulu hanya di situ-situ saja, tapi bisa melakukan hal ataupun apa tadi Mas Syita, gubrakan yang sangat luar biasa. Oke, akhir kata terima kasih Mas Syita udah bersedia hadir di podcast kita kali ini di Raja TV. Ada pesan-pesan terakhir mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua di rumah? Ada. Oke, silakan. Nggak jauh dari yang aku bilang tadi ya. Yang paling penting yang harus diingat, ya, sebagai mahasiswa, memang akademik penting. Tapi seperti yang aku bilang tadi, organisasi jauh lebih penting. Karena pengalaman, relasi yang banyak, link-link itu didapat dari organisasi. Seperti itu. Kita memang harus seimbangilah akademik dengan organisasi. Jadi keduanya berdampingan, berjalan seiringan, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Syita. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke, akhirnya saya Mutiara Rizky pamit undur diri dari hadapan pemirsa semuanya. Saksikan podcast lainnya hanya di Raja TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.